Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, manusia ini diajari 3 metode bagaimana kita meyakini sesuatu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah meyakini sesuatu berdasarkan penglihatan. Kalau kita mengetahui bahwa langit itu warnanya biru dan kita yakin itu warnanya biru karena mungkin berdasarkan kepada penglihatan, atau kita melihat bumi itu bulat karena kita yakin kita pernah melihatnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi keyakinan itu membutuhkan penglihatan. Dan penglihatan itu biasanya dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi para ilmuwan itu melakukan riset di laboratorium menggunakan mikroskop, sahabat-sahabat sekalian. Itu sebetulnya dalam rangka mencari keyakinan dalam bentuk ainul yakin. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yaitu adalah keyakinan berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu ya tidak perlu digunakan pengamatan, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita meyakini bahwa itu bumi bulat, kan kita tidak melakukan penelitian melalui penglihatan, tapi hasil dari penglihatan orang kemudian disampaikan, disebarluaskan. Itu menjadi ilmu. Nah, dengan ilmu yang sudah disebarkan itu berdasarkan kepada hasil penelitian seseorang, ya, ilmu itu bisa membantu seseorang untuk mendapatkan keyakinan. Nah, itu jadi kita tidak perlu melakukan riset, kita tidak melakukan pengamatan, penglihatan, observasi, tapi kita cukup membaca hasil riset-riset orang. Dan itu adalah ilmu yang kita akses. Maka dengan memahami riset-riset orang, kita memahami hasil riset-riset orang itu, kita bisa menemukan keyakinan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang ketiga adalah inna hada lahuwa haqqul yakin. Keyakinan yang tidak perlu lagi menggunakan penglihatan dan pengamatan. Ya, contohnya kita menerima informasi dari kitab suci. Ketika Allah mengatakan bahwa di akhirat nanti manusia akan disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dan neraka. Nah, kita tanpa harus riset, tanpa pengetahuan yang hasil riset-riset orang, kita meyakini datangnya itu dari Tuhan, dan itulah innaha adalah huwa haqqul yakin. Tapi untuk memperkuat innaha adalah huwa haqqul yakin itu, kita harus tetap melakukan riset dan mencari ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan. Jadi antara ainul yakin, antara ilmu yakin dengan haqqul yakin itu tidak berdiri sendiri. Jadi semuanya harus terus manusia berdialog terus. Dan ketiga keyakinan itu harus bertambah, penelitian harus dilakukan, membaca ilmu-ilmu pengetahuan harus dilakukan, dan membaca kitab suci juga untuk mendapatkan keyakinan yang betul-betul tidak dipertanyakan lagi secara nalar dan secara empirik. Sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa diterima langsung inna hadalah huwa haqqul yakin itu. Kenapa? Karena manusia itu ada banyak gangguan dalam kehidupan di muka bumi ini, banyak pemikiran-pemikiran, penglihatan-penglihatan yang kalau itu tidak dilatih terus, proses keyakinan kita itu akan mengalami hambatan-hambatan. Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian. Jadi seorang muslim itu menurut saya, orang-orang yang beragama itu tidak anti terhadap riset, tidak anti terhadap ilmu-ilmu yang dihasilkan dari penelitian. Tapi semua ilmu yang dikembangkan oleh manusia itu harus menjadi bagian untuk memperkuat keyakinan kita sampai menjadi keyakinan yang derajatnya sampai haqqul yakin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu ini adalah proses perjalanan. Tidak mungkin setelah kita mendapatkan satu keyakinan itu kita berhenti belajar. Maka selama hidup manusia ini tidak boleh berhenti belajar. Karena ketika kita sudah menemukan kebenaran yang haqqul yakin itu, ujian-ujian itu akan terus datang. Nah, tapi sahabat-sahabat sekalian, tentu untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap berdoa. Dan doanya pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Ini adalah doa-doa untuk menjaga supaya keyakinan kita tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.